Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwan fillah rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa beraktivitas, bekerja, beramal, beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal, dan ibadah ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Hidup atau kehidupan dunia ini sejatinya merupakan rangkaian antara ujian satu dengan ujian yang lain, bahkan dengan ujian-ujian yang lain. Jadi hidup ini sejatinya adalah rangkaian ujian-ujian yang Allah hadirkan kepada kita semua. Nah, kalau kita sadari hakikat hidup adalah ujian, maka dalam kehidupan ini tidak ada persiapan, tidak ada bekal yang harus kita benar-benar persiapkan, kecuali bagaimana ketika Allah hadirkan ujian kepada kita, kita siap menerima ujian-ujian tersebut. Karena hidup sejatinya merupakan kumpulan ujian-ujian, merupakan rangkaian dari ujian-ujian. Jadi kalau orang selesai dari ujian yang satu, jangan berharap dia akan selesai dari ujian-ujian yang lain. Maka Allah akan hadirkan ujian-ujian yang lain, bagian dari kehidupannya. Berapa banyak manusia ketika hidup dalam kehidupan ini diberikan ujian oleh Allah. Begitu banyak ragam sikap dan perilaku mereka. Berapa banyak orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah, ujian anak. Anak dibesarkan, anak disekolahkan, anak dirawat. Ketika dia besar, membantah orang tuanya, melawan orang tuanya, bahkan menzolimi orang tuanya. Berapa banyak orang-orang diuji dalam kehidupan dunia ini dengan kehidupan materi, dengan hal-hal yang terkait dengan harta. Sulit hidupnya, sulit menafkahi keluarga, sulit untuk memenuhi sehari-hari, sulit membesarkan anak karena diberikan ujian sempit kehidupan dunia terkait dengan hartanya. Ada juga manusia diberikan ujian oleh Allah dalam rumah tangganya. Tidak harmonis, tidak akur, cekcok, bahkan tidak sedikit di antara mereka berpisah antara suami dan istri. Setiap kita, setiap manusia diberikan ujian masing-masing oleh Allah yang kadarnya tentu sangat berbeda karena Allah tahu tiap kadar manusia atau hambanya. Maka Allah berikan ujian namun kadarnya berbeda-beda. Namun berapa banyak manusia ketika diberikan ujian oleh Allah, walaupun sudah ditakar oleh Allah kadarnya, manusia seringkali sulit menerima kondisi-kondisi ini. Sulit menerima ujian yang Allah hadirkan kepada mereka. Berapa banyak manusia ketika diberikan ujian rumah tangga, diberikan ujian anak, diberikan ujian harta, dia sulit menerima ketetapan Allah. Bahkan saking sulitnya dia menerima ketetapan Allah, sampai mereka terjerumus kepada jurang yang paling rendah. Mereka drop, mereka stres mensikapi ujian yang Allah hadirkan kepada mereka. Mereka merasa ujian yang Allah berikan kepadanya merupakan ujian yang paling berat, yang paling besar, yang paling sulit yang Allah hadirkan ke orang muda. Yang Allah hadirkan kepada orang-orang di sekitarnya. Seakan-akan yang paling berat itu dia yang merasakan ujiannya. Padahal para nabi, para rasul dihadirkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah di bumi. Tidak ada satu hari pun mereka luput dari ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran, sesungguhnya ujian-ujian diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul jauh lebih berat, jauh lebih sulit dibandingkan kita. Lalu kenapa Allah hadirkan ujian yang berat dan sulit kepada para nabi dan rasul? Bukankah mereka adalah hamba-hamba Allah yang dicintainya?
yang dikasihinya. Sehingga andai kata ada satu manusia yang tidak boleh mendapatkan ujian karena dicintai oleh Allah, tentu dia adalah para nabi dan rasul. Tapi faktanya mereka diberikan ujian, musibah yang begitu berat dan sulit. Untuk apa? Untuk mereka bisa berlaku sabar. Dengan sabar itu Allah muliakan, Allah tinggikan kedudukan manusia. Maka sejatinya setiap ujian yang Allah hadirkan kepada kita, sejatinya ingin Allah muliakan kita, ingin Allah tinggikan kita dengan ujian dan musibah itu. Tidak mungkin manusia akan naik ke jenjang yang lebih tinggi, naik akan ke kelas yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi sebelum datang ujian dari Allah. Maka ujian yang Allah hadirkan kepada kita semua manusia, sejatinya untuk memuliakan manusia, untuk meninggikan manusia. Wa may yuridillaha bihi khairan yuhsib lahum. Kalau Allah ingin berikan kebaikan, kalau Allah ingin berikan kemuliaan, kalau Allah ingin berikan ketinggian kepada hambanya, maka Allah timpakan musibah dan ujian kepadanya. Ikhwan fillah rahmatullah, perhatikan. Kalau Allah ingin muliakan manusia, kalau Allah ingin tinggikan manusia, bukan diberikan harta, bukan diberikan jabatan, bukan diberikan materi, tapi Allah berikan ujian, tapi Allah berikan musibah, agar dengan musibah itu dia bisa bersabar. Dengan sabar Allah akan cinta kepada hambanya. Innallaha yuhibbus sabirin. Sungguh Allah mencintai hamba-hamba yang bersabar. Maka sejatinya ikhwan fillah rahimatullah, ketika ujian Allah berikan kepada kita, musibah Allah berikan kepada kita, pahami ini ketetapan Allah. Dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Rahim. Tidak ada keburukan, tidak ada kecacatan dalam zatnya Allah. Allah maha sempurna, maha baik. Maka apa saja yang diciptakan olehnya, oleh Allah, tentu adalah kebaikan, hatta sekalipun itu ujian dan musibah. Karena Allah mengatakan, berapa banyak sesuatu yang kau anggap baik, ternyata tidak baik dalam kacamata Allah. Tapi sebaliknya, berapa banyak yang kau anggap buruk, tapi baik dalam kacamata Allah. Jadi ujian yang kita terima, mungkin kita merasanya ini buruk yang Allah berikan kepada kita, tapi bisa jadi itu adalah kebaikan buat kita semua. Jadi ketika ujian datang kepada kita, musibah datang kepada kita, Allah demi Allah, ini takdir Allah, ini ketetapan Allah yang harus digarisbawahi. Jangan pernah sekalipun, jangan pernah terbersit sekalipun untuk kita tidak menerima ketetapan Allah, untuk tidak ridho menerima ketetapan Allah, atau bahkan menggugat ketetapan Allah. Karena andai kata Allah berikan ujian, musibah, bencana, dan seterusnya kepada kita, lalu kita gugat ketetapan Allah, Wallahi demi Allah, ibadah-ibadah kita, salat kita, saum kita, zakat kita, bahkan haji kita, bisa sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita mengingkari, kita menggugat takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena sejatinya takdir, ketetapan Allah merupakan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, Rasul, malaikat, dan seterusnya. Yang ke-6 adalah beriman kepada takdir Allah. Maka kalau ada manusia mengingkari, menggugat takdir Allah, telah rusak keimanannya, sehingga amal ibadahnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimatullah, ketika ujian datang kepada kita, musibah datang kepada kita, Allah tidak tinggalkan kita. Justru Allah hadirkan ujian dan musibah agar kita mendekat kepada Allah, karena Allah dekat dengan kita. Ketika Allah hadirkan ujian dan musibah, bukan Allah ingin menjauhkan kita darinya, tapi sebaliknya Allah ingin menjadikan itu, ujian itu, musibah itu, kita makin dekat kepada Allah. Maka bukti sayang Allah terhadap hambanya, ketika musibah dan ujian datang, Allah hadirkan perangkat-perangkatnya, alat-alatnya, bantuan-bantuannya, agar dia makin dekat kepada Allah. Apa itu? Ketika ujian datang, musibah datang, Allah mengatakan, wasta'inu bisobri wassalah. Jadikanlah salat sebagai penolong, sebagai pembantu dalam kehidupanmu. Jadikanlah sabar sebagai penolong, pembantu dalam kehidupanmu.
Maka orang-orang beriman ketika ujian musibah datang, Allah inginkan kita dekat kepadanya. Dengan cara apa? Manfaatkan sholat, manfaatkan sabar. Maka kita akan dimuliakan oleh Allah dan kita akan dicintainya. Kita menjadi hamba-hamba yang dicintainya karena diberikan ujian musibah. Kita ridho menerima ketetapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.